Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan materi tentang IP address dan subnetting. IP address adalah label numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat, seperti komputer, ponsel, dan printer, yang terhubung ke jaringan internet atau lokal. Fungsinya adalah sebagai identitas perangkat dan petunjuk lokasi untuk memungkinkan komunikasi, pertukaran data, serta perutaian informasi antara perangkat. Subnetting adalah teknik memecah atau membagi jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih terkelola dan efisien. Proses ini menggunakan subnet mask untuk menghemat alamat IP, meningkatkan keamanan, dan mengoptimalkan lalu lintas data. Ini memisahkan lalu lintas jaringan agar tidak padat dan meningkatkan kinerja. IP classful yaitu sistem lama yang kaku. Pembagian IP-nya sudah dipatok berdasarkan kelas A, B, C, D, dan E. Subnet mask-nya default, nggak bisa diganggu-gugat. IP classless yaitu sistem modern yang lebih efisien. Dia gak terpaku sama kelas, tapi pakai CIDR dengan tanda prefix seperti slide 27 buat nentuin ukuran jaringannya. IP public adalah alamat unik yang diberikan oleh Internet Service Provider ke router atau perangkat Anda, memungkinkan akses langsung ke internet secara global tanpa NAT. Contohnya Google 8.8.8.8. Kalau IP privat adalah alamat IP unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, seperti rumah atau kantor. Contohnya 192.168.1.1. IPv4 adalah alamat jaringan yang terdiri dari 32 bit, ditulis dalam bentuk 4 bagian. Contohnya 192.168.1.1. Setiap bagian bernilai 0 sampai 255. Terus biasanya kita nulis IP itu pakai tambahan kayak slide 24. Contohnya 192.168.1.1 slide 24. Nah, slide 24 itu maksudnya bagian jaringan, sisanya buat host atau perangkat. Sekarang yang penting kalau kalian lihat slide 24, langsung aja ingat subnet masknya itu 255.255.255.0. Terus cara gampang cari network sama broadcast, misalnya IP-nya 192.168.1.1 slide 24. Network itu pasti yang awal suka 192.168.1.0. Broadcast itu yang paling akhir, biasanya suka 192.168.1.255. Nah, yang bisa dipakai itu di tengah-tengah mulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Terus kenapa jumlahnya segitu? Karena di slash 24 itu sisa hostnya 8 bit. Artinya ada 256 kemungkinan IP. Tapi karena satu dipakai buat network, satu dipakai buat broadcast, jadi 256 dikurang 2 sama dengan 254 IP yang bisa dipakai. Jadi intinya guys, dalam satu jaringan itu gak semua IP bisa dipakai. Soalnya IP paling awal itu khusus buat tandain jaringan, dan IP paling akhir itu buat broadcast ke semua perangkat. Makanya yang bisa dipakai itu cuma yang di tengah-tengah. Terus kalau kalian lihat slide 24, itu total IP ada 256. Yang bisa dipakai cuma 254. Jadi gampangnya kita tinggal pakai IP dari angka tengahnya aja. Nah, untuk soalnya kita ambil dari contoh soal 10.10.10.50/27. Langkah pertamanya cari jumlah IP-nya dulu. Caranya 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu 2/5 sama dengan 32. Jadi dalam satu subnet ada 32 IP.
Langkah kedua, kita cari subnet mask. Caranya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya 255.255.255.224. Nah, terus kita tentukan blok subnet. Karena jumlah IP per subnet adalah 32, maka pembagiannya 0 sampai 31, 32 sampai 63, 64 sampai 95, dan seterusnya. Terus kita tentukan IP masuk ke blok mana. IP yang diberikan adalah 50. Kita cek 0 sampai 33 tidak masuk, 30 sampai 63 masuk. Berarti IP 50 ada di blok 32 sampai 63. Terus kita tentukan network dan broadcast. Network sama dengan 10.10.10.32 dan broadcast sama dengan 10.10.10.63. Terus tentukan IP yang bisa dipakai. IP pertama sama dengan 10.10.10.33 dan IP terakhir adalah 10.10.10.62. Nah, jadi IP paling awal tidak bisa dipakai karena digunakan sebagai penanda jaringan. IP paling akhir tidak bisa dipakai karena digunakan untuk broadcast ke semua perangkat. Jadi IP yang bisa digunakan hanya yang berada di antara keduanya. Jadi kesimpulannya untuk subnet /27, setiap jaringan memiliki 32 IP. Kita tinggal melihat IP tersebut masuk ke blok mana. Lalu dari situ bisa ditentukan network, broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, karena materinya sudah beres, kita akan melakukan praktek di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama kita ambil 2 PC. Lalu kita tambahkan switch. Setelah itu kita hubungkan semua PC ke switch menggunakan kabel yang pertama. Nah, setelah itu kita mengisi IP address di setiap PC. Kita isi IP address-nya 10.10.10.10. Terus subnet masknya kita ganti jadi 255.255.255.224. Terus lakuin hal yang sama di PC lain, tapi IP-nya beda. Misalnya 10.10.10.12. Setelah semua IP sudah diatur, kita lakuin pengecekan koneksi. Caranya kita bisa pakai icon surat yang ada di atas. Kalau hasilnya sukses berarti jaringan sudah terhubung. Dan kita juga bisa memakai command prompt seperti ini. Ketik ping 10.10.10.11. Oh, hasilnya reply kayak gini berarti jaringan udah berhasil ya, udah bisa kehubung. Nah, sekarang kita praktek di ruangan yang berbeda. Di sini kita pakai 3 PC.
Terus kita taruh switch kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita hubungin pakai kabel yang tadi. Kita hubungin ke semua PC-nya. Terus kita isi IP address di setiap PC-nya. Contoh 10.10.10.12. Subnet masknya tetap ya. Kita isi di PC-PC yang lain. Yang dibedakan cuman IP address-nya, cuman ujungnya aja. Kayak 11, 12, 13, 14. Nah, setelah itu kita bakal cek koneksi ya. Seperti biasa kita pakai icon surat yang ada di atas. Kalau hasilnya sukses, berarti udah deh berhasil. Terus sekarang kita mau cobain gimana sih biar bisa saling mengirim pesan dalam ruangan yang berbeda. Nah, kita tambahin router ya. Routernya kita pilih yang paling ujung. Terus kita tambahin kabel. Kabelnya sambungin dari switch ke router ya. Nah, setelah itu kita setting IP di router. Kita masuk ke router dan kita setting setiap interface. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke voice internet yang 0. Nah, kita nyalakan dulu. Kita on-kan dulu ya. Nah, kita isi IP address-nya. 10.10.10.1. Terus subnet masknya tetap kayak yang tadi ya. Terus kita ke voice internet yang ke-1. Kita lakuin hal yang sama kayak yang tadi. Nyalain dulu. Terus kita isi IP address-nya. IP address-nya 10.10.10.33. Nah, samain ya subnet masknya. Terus kita setting setiap default gateway di semua PC. Dan kita ganti ujung angka di IP address-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa ikutin aja caranya terus menerus ke semua PC.
Nah, sekarang kita coba kirim pesan dengan menggunakan ikon surat yang di atas. Kita cobain kirim surat dari PC 2 ke PC 3. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sukses ya teman-teman. Terus kita cobain kirim pesan ke komputer beda ruangan. Kita lihat ya. Kalau gagal itu gak apa-apa. Percobaan awal emang suka gagal. Nah, pas percobaan kedua baru berhasil. Kita coba lagi ya. Misalnya dari PC 0 ke PC 3. Tuh gagal kan. Terus kita coba lagi yang kedua. Nah, langsung berhasil. Mungkin segitu aja dari aku. Kalau kalian nggak ngerti-ngerti, bisa ditonton kembali videonya. Terima kasih. See you guys.